Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Jorge Martin benar, Marc Marquez sudah bantu Ducati jualan motor saat belum genap 2 minggu jadi pegawai. Kontrak Marc Marquez sebagai pembalap tim pabrikan Ducati di MotoGP belum genap 2 pekan sejak dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Namun, perannya dalam pemasaran sudah terasa. Tak tanggung-tanggung, CEO Ducati, Claudio Domenicali, sendiri yang mengungkap dinamika terbaru dengan pembalap anyarnya itu jelang menghadapi MotoGP 2025. Kisah tersebut dibagikan Domenicali melalui unggahan di akun LinkedIn pribadinya pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025 pagi waktu Indonesia atau Kamis malam waktu Italia. Domenicali membeberkan bahwa dia baru saja mengirim sebuah motor Ducati Panigale V2 versi tahun 2025 untuk dijajal Marquez. Motor tersebut disiapkan secara khusus bagi Marquez untuk dicoba dalam sesi latihan pribadi di sirkuit Aspar, Spanyol, pada Kamis selumbari. Seperti diketahui, motor balap MotoGP seperti Ducati Desmosedici GP cuma bisa dipakai pembalap saat akhir pekan balapan dan tes saja. Adapun Ducati Panigale V2 merupakan salah satu motor supersport yang diproduksi pabrikan asal Borgo Panigale itu untuk dijual ke pasaran. Di kompetisi balap motor, Panigale V2 dilombakan pada ajang World Supersport di mana 2 gelar juara dunia diraih pada 2023 dan 2024. Lalu, apa spesialnya motor Panigale V2 2025 yang dikirim kepada Marquez? Rupanya, spesifikasi balap dari motor anyar itu belum siap. Domenicali tak kehabisan akal dengan mengirim unit yang dipakai untuk sesi pemotretan dan acara peluncuran. Artinya motor Panigale V2 2025 yang dicoba Marquez merupakan versi legal untuk berkendara di jalan raya. Masih lengkap dengan lampu depan dan belakang hingga standar samping. Saya terlalu penasaran untuk mendengar pendapatnya tentang bayi baru kami dengan motor trek, tulis Domenicali membeberkan alasannya. Jadi saat perjalanan saya ke gunung untuk bermain ski, saya membuat beberapa panggilan untuk mengatur kesempatan uji coba selama beberapa putaran baginya, Marquez. Domenicali kebetulan sudah mengetahui rencana latihan Marquez saat panggilan untuk ucapan selamat Hari Raya Natal. Marquez pun mendapatkan upgrade karena awalnya, hanya, akan dibekali dengan Panigale V2 dari keluaran 2024 untuk latihannya itu. Bagi Ducati, ini ibarat sambil menyelam minum air karena bisa mendapatkan umpan balik, dibaca promosi, dari sosok juara dunia 8 kali itu tentang motor baru mereka. Marc memberitahu saya bahwa dia menyukai kendali cepat pada motornya, posisi berkendara yang super nyaman, dan penyaluran tenaga yang elektrik, aku Domenicali. Soal pengaruh Marquez yang besar, faktor popularitas sebagai pembalap mega bintang dalam perekrutannya oleh Ducati sudah disinggung sebelumnya. Adalah Jorge Martin, kandidat pembalap tim pabrikan Ducati lainnya untuk MotoGP 2025 yang melempar pandangan pribadinya ke publik. Saya akan memahaminya, jika Ducati lebih memilih Marquez, ucap Martin jelang seri MotoGP Prancis pada tanggal 10 Mei lalu, dilansir dari motorsport.com. Kita berbicara soal Marc Marquez, juara dunia 8 kali, dari aspek pemasaran dia adalah seorang monster dan saya akan memahami posisinya. Martin tidak dipilih meski sedang memuncaki klasemen sementara dan membawa prestasi sebagai runner-up MotoGP 2023 saat Ducati mengumumkan kepindahan Marquez. Beruntung bagi Ducati, Marquez juga cepat. Musim lalu pembalap asal Cervera itu langsung menjadi pembalap motor Ducati lama yang paling menonjol meski baru bergabung. 3 kemenangan pada balapan hari Minggu dibukukan Marquez, salah satunya melalui comeback di GP Australia di mana dia mengalahkan Martin. Kembali ke penuturan Domenicali, Marquez juga langsung memecahkan rekor tidak resmi kelas supersport di sirkuit yang punya panjang lintasan 2,2 km. Marc juga mencapai waktu lap yang sama dengan motor Panigale V4 2024. Bedanya, motor yang berusia setahun itu sudah lengkap dengan pernak-pernik untuk aktivitas di sirkuit. Kami tidak sabar untuk menjajal Panigale 2025 dengan kondisi balap penuh bersama Marc dan Pecco Bagnaia, sambung Domenicali. Versi ini akan memiliki 126 HP dibandingkan 120 HP saat ini, selain hampir pengurangan beban sebesar 10 kg dengan melepas semua fitur motor jalan raya. Saya sangat senang dengan performa motor yang dirancang untuk mencapai kompromi terbaik antara waktu lap di sirkuit dan rekreasi di jalan pegunungan yang terbuka. Terima kasih, Marc, dan pujian tinggi untuk insinyur-insinyur Ducati yang membantu dalam mengembangkan motor ini. Selamat bergabung ke keluarga Panigale V2 yang baru. Sekali lagi,
Bobot yang ringan terbukti sebagai pilihan yang cepat. Bagnaia sarankan perubahan format poin di MotoGP. Juara dunia 2 kali Francisco Bagnaia merasa MotoGP harus mempertimbangkan poin bonus di kejuaraan. Francisco Bagnaia dari Ducati yakin MotoGP harus mempertimbangkan penyesuaian sistem poin untuk memasukkan bonus dalam format Sprint Race Grand Prix saat ini. Sistem poin MotoGP tetap statis sejak diperkenalkannya era 4 tak, dengan 25 poin yang ditawarkan untuk kemenangan Grand Prix pada skala geser turun menjadi 1 untuk mencakup 15 posisi teratas. Saat Sprint Race diperkenalkan pada tahun 2023, 12 poin tambahan ditambahkan ke jumlah maksimal yang dibawa pulang dari setiap akhir pekan Grand Prix, 12 untuk kemenangan, 9 untuk posisi kedua, 7 untuk posisi ketiga pada skala geser hingga 1 untuk posisi ke-9. Dengan 37 poin yang tersedia per akhir pekan sekarang, kebutuhan akan konsistensi menjadi lebih penting dalam harapan seorang pembalap untuk memenangkan kejuaraan. Pada tahun 2024, Bagnaia memenangkan 11 Grand Prix tetapi 8 kali menderita non-skor membuatnya tetap kalah 10 poin dari Jorge Martin. Pembalap Pramac itu hanya memenangkan 3 balapan hari Minggu, tetapi konsistensi sangat penting bagi Martin karena ia meraih podium di semua kecuali 3 sprint. Anda harus beradaptasi dengan peraturan yang ada, juga karena sistem yang kami miliki saat ini memungkinkan saya untuk memperjuangkan gelar hingga akhir, bahkan jika saya melakukan 8x0, kata Bagnaia tahun lalu di ajang Campioni in Pista Ducati. Namun, sprint race memengaruhi beberapa lini, jadi itu sesuatu yang ekstra. Itu pasti banyak mengubah cara mencetak poin di akhir pekan. Anda harus terbiasa dengan hal itu. Meskipun dengan diperkenalkannya Sprint Race, mereka harus mempertimbangkan untuk memasukkan beberapa bonus, mungkin untuk memenangkan kedua lomba atau untuk putaran tercepat. Pada tahun 2024, Bagnaia meraih kemenangan ganda sprint Grand Prix sebanyak 5 kali. Dengan asumsi poin bonus untuk masing-masing, itu menempatkannya 5 poin lebih dekat dengan Martin di kejuaraan. 6 lap tercepat GP menambahkan 6 lagi ke penghitungannya, meskipun 2 poin lap tercepat untuk Martin sepanjang musim masih memenangkan kejuaraan, seperti halnya 1 sprint GP ganda. Poin untuk putaran tercepat adalah sesuatu yang telah diterapkan pada sistem serupa di Formula 1 sejak 2019, meskipun hanya untuk pembalap yang berada di 10 besar. Ide di balik ini adalah untuk menyuntikkan sedikit kegembiraan dan memberi insentif kepada pembalap yang berada di posisi lebih bawah untuk berusaha mendapatkan poin tambahan yang berpotensi penting. Namun hal itu tidak pernah benar-benar memberikan efek, poin seringkali diberikan kepada pembalap yang memiliki jarak yang begitu jauh di depan dan di belakang mereka sehingga mereka dapat masuk pit dengan aman pada putaran kedua terakhir untuk mengganti ban lunak dan berusaha untuk mencatatkan putaran tercepat. Aturan ini dibatalkan untuk musim 2025. Di MotoGP, poin untuk lap tercepat sebenarnya akan lebih sesuai dengan yang diharapkan F1. Balapan yang lebih pendek berarti jarak tempuh tidak sebesar F1. Kedekatan jarak tempuh dalam hal mesin kompetitif juga akan memberi lebih banyak pembalap kesempatan untuk mendapatkan poin dan menentukannya berdasarkan kecepatan murni, bukan situasi balapan.